Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Ice Cold Palm, seorang pria berbaju hitam memegang pedang panjang, membuka pedang yang Yun Yun tikam padanya, dan kemudian membanting telapak tangannya ke tubuh Yun Yun. Dengan lambaian telapak tangannya, Yun Yun tiba-tiba merasa bahwa suhu udara di depannya mulai menurun. Jika trik ini dibombardir ke tubuh, saya takut darah saya akan membeku. Yun Yun segera menutupi telapak tangannya dengan cahaya Qian Douqi, dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah ini dan itu. Ledakan, telapak tangan keduanya saling bersentuhan, dan tubuh mereka mundur beberapa langkah. Bersikaplah lembut dan kuat, dia benar-benar wanita yang aneh, bukan wanita yang lemah. Tapi, meski begitu, kamu masih jatuh di sini hari ini. Melirik Yun Yun, Dao Dou Xian Dao. Meskipun telapak tangan ini tampaknya tidak bisa dibedakan, Yun Yun tahu bahwa dia sudah dirugikan. Bukan karena kekuatannya lebih lemah dari lawan, atau keterampilan bertarungnya berbeda. Tetapi penggunaan kekuatan dan keterampilan bertarung lawan telah mencapai titik ekstrim. Dalam kontrol kekuatan dan penggunaan keterampilan bertarung, Yun Yun benar-benar tidak ada bandingannya dengan lawan. Yun Yun melirik telapak tangannya, dan jejak dingin datang dari telapak tangannya. Meskipun ditutupi dengan dendam, telapak tangannya masih dingin. Tapi saat berikutnya, Yun Yun tiba-tiba berbalik, pedang panjang di tangannya berdiri di depannya, dan belati menusuk lurus ke pedang Yun Yun. Jika Yun Yun tidak bereaksi, maka pedang ini akan langsung menyerang, menusuk Yun Yun di belakang kepala. Pria yang memegang belati juga sedikit terkejut. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk sementara waktu, hanya untuk menunggu pukulan pengetahuan ini. Tetapi dia tidak berharap bahwa Yun Yun masih akan menghindarinya. Namun, setelah Yun Yun berbalik, dia hanya memunggungi orang yang memegang pedang panjang itu. Melihat Yun Yun, orang itu tidak memberi Yun Yun sedikit pun waktu untuk bernafas, dan pedang panjang di tangannya langsung menusuk rompi Yun Yun. Satu demi satu, menghadapi musuh di punggung dan perut, Yun Yun merasakan serangan dari belakangnya, dan mengerutkan kening. Saat pedang hendak menusuk Yun Yun, kaki kanan Yun Yun tiba-tiba terangkat dan menendang lengan orang yang memegang pedang panjang itu, dan pedang itu langsung melenceng dari jalur aslinya. Wanita ini, itu benar-benar tidak mudah. Arah serangan berubah, dan kaisar tertinggi juga bereaksi dengan cepat, dan kemudian dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang yang menghadap ke atas langsung menebas ke arah Yun Yun. Meskipun kecepatan reaksi kaisar sangat cepat, itu sudah cukup bagi Yun Yun untuk melarikan diri. Di sisi pedang panjang di tangan Yun Yun, pisau pendek yang terus-menerus meremas ke arah Yun Yun tiba-tiba menusuk langsung dari dada Yun Yun. Dihapus sebelumnya. Namun, tepat pada waktunya untuk menghadapi serangan pria dengan pedang panjang itu, dia buru-buru membungkuk untuk menghindarinya. Sungguh wanita yang licik, sebenarnya menggunakan serangan mereka untuk menahan serangan teman mereka. Terkadang, jumlah orang belum tentu merupakan hal yang baik. Keduanya berdiri di sisi yang sama lagi. Yun Yun melihat dua di depannya dan berkata, "Berapa banyak dari Anda di sana? Apa tujuannya?" Benar-benar hanya mengikuti dirinya sendiri. Mereka benar-benar mengirim dua orang, Yun Yun benar-benar khawatir tentang sisi itu. Selain itu, dalam pertarungan, Yun Yun telah menemukan kengerian kelompok orang ini, dan serangannya sangat kejam. Situasi di sisi itu jauh di luar imajinasiku. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu, mungkin kamu mati, dan kamu bisa bertemu pasangan yang akan mati sebelum kamu. Pria berbaju hitam itu menatap Yun Yun dengan sedikit ejekan di wajahnya. Yun Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sedikit khawatir, dia tetap tenang pada akhirnya. Lagi pula, jika dia tidak membunuh kedua orang ini saat ini, juga akan merepotkan untuk membawa mereka ke sana. Yun Yun memandang keduanya di depannya dan berkata, "Kalau begitu, kamu juga harus berdoa agar pasanganmu tidak mati sebelum kamu." Meskipun Yun Yun sedikit khawatir di sana, dia masih sedikit mengenal Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Xiao Yan tidak akan dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Karena dia berani membawa beberapa orang ke dunia rahasia ruang dan waktu ini, jelas bahwa mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Yang bisa saya lakukan adalah menyingkirkan dua orang di depan saya terlebih dahulu. Pedang panjang di tangan Yun Yun perlahan terangkat, dan embusan angin tiba-tiba terlepas dari tubuh Yun Yun, membungkus sekeliling Yun Yun. Dengan munculnya embusan angin ini, pohon-pohon di sekitarnya bergetar terus-menerus pada saat ini, dan beberapa daun jatuh ke tanah dari waktu ke waktu.
Berpura-pura menjadi hantu. Aku akan menyerangmu dan membunuh wanita ini sesegera mungkin dan kembali, agar tidak memiliki mimpi malam yang panjang. Pria yang memegang pedang berkata kepada yang lain. Oke, orang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba berjalan ke arah Yun Yun selangkah demi selangkah. Tepat saat dia melangkah keluar, orang yang memegang pedang panjang itu tiba-tiba berjingkat ke tanah, melompat ke udara, dan jatuh. Di pundak orang itu, keduanya berjalan menuju Yun Yun seperti ini. Meskipun keterampilan bertarung Yun Yun telah menyebabkan kehebohan, tidak peduli apa, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tingkat serangan ini tidak cukup untuk mereka. Sama seperti keduanya terus-menerus mendekati Yun Yun, napas dingin datang langsung dari tubuh Yun Yun. Ditemani oleh minuman ringan, daun yang mendarat di tanah tiba-tiba bergegas menuju tubuh Yun Yun, dan secara bertahap berkumpul menjadi naga hijau panjang. Feng King Long Yin, pedang panjang di tangan Yun Yun perlahan mengayun ke bawah, dan naga panjang itu terbang langsung dari sisi Yun Yun menuju kedua orang ini. Pada saat ini, daun hijau, di bawah berkah pertempuran Qi, menjadi sangat keras, seperti sisik naga di tubuh naga. Namun, sisik naga saat ini juga merupakan senjata ampuh untuk membunuh. Kedua orang itu melihat pemandangan itu, wajah mereka berubah, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Orang yang berdiri di tanah tidak ragu-ragu untuk mentransfer energi dendam dari tubuhnya ke orang di bahunya. Tiba-tiba, momentum orang itu telah sangat meningkat. Melihat naga bergegas hijau zamrud, semangat juang melonjak di tangannya, dan dia meninju naga raksasa secara langsung. Pada saat ini, angin mengamuk, tetapi dua orang yang berdiri bersama seperti gunung, biarkan angin mengamuk, Anda tidak dapat mengguncang saya. Energi manik langsung bertabrakan dengan naga panjang. Dalam sekejap, daun hijau asli langsung dihancurkan pada saat ini, dan jubah Yun Yun juga berkarat oleh cincin akibat yang mengerikan. Di sisi lain, dua orang di aliansi hitam, yang berdiri di tanah mundur selangkah, dan yang berdiri di atas sedikit bergoyang, dan kemudian secara bertahap menjadi stabil. Matao dan yang lainnya tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada, dan juga tidak dekat. Tetapi karena ini adalah hutan purba, hanya sedikit cahaya yang dapat menyinarinya, sehingga terlihat sangat suram. Namun, jarak pendek ini sangat panjang bagi Zhang Qian. Yang paling penting adalah bahwa tanda yang mereka tinggalkan telah dihapus secara diam-diam, dan sedikit kekhawatiran secara bertahap muncul di hati Zhang Qian. Matao dan Wenlin mengikuti dari belakang Zhang Qian, melihat tanda yang terhapus di pohon. Matao selalu merasa bahwa ini adalah rencana pembunuhan terhadap mereka. Saat Matao dan yang lainnya sedang terburu-buru dalam perjalanan, 4 pasang mata tiba-tiba muncul di kegelapan. Bersenandung, saat angin bertiup, hutan dan dedaunan bergoyang. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan dari sekitar mereka bertiga, dan jarum perak ini sebenarnya dilapisi dengan racun. Jika seseorang secara tidak sengaja tertusuk oleh racun berbisa ini, saya khawatir racun itu akan menembus ke dalam tubuh. Hati-hati, Matao mengingatkan tanpa ragu ketika dia merasakan jarum perak. Di sini, 4 dinding tanah muncul langsung dari tanah. Melindungi mereka bertiga, sebagian besar jarum perak itu langsung diblokir oleh tembok mati. Kadang-kadang, beberapa dari mereka melewati lapisan penghalang pertahanan ini dan langsung dihindari oleh mereka bertiga. Sial, Zhang Qian melihat pemandangan ini, mau tak mau memarahinya dengan gigi terkatuk. Tenang pelan-pelan, kali ini musuh yang kita temui mungkin jauh di luar imajinasi kita. Matao menginstruksikan kedua orang di sekitarnya. Wenlin mengangguk, meskipun Yang Chen dan Yang telah bergabung, mereka bertiga telah bersama sejak lama. Dan mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Jadi saat ini, bahkan jika Matao tidak mengatakan apa-apa, mereka masih bisa merasa bahwa musuh yang mereka temui kali ini jauh melebihi imajinasi mereka. Ayo, Wenlin, melihat ke dinding bumi yang mengelilingi keempatnya, mengucapkan sepatah kata perlahan. Pada saat yang sama, tombak rumbai perak di tangannya juga muncul di tangan Wenlin. Melihat tombak rumbai perak di tangannya, pemandangan asli secara bertahap muncul di benak Matao. Pada hari itu, ketika teman-temannya semua ditangkap hidup-hidup, Xiao Yan memberikan tombak rumbai perak ini untuk dirinya sendiri. Biarkan senjata panjang ini terus menciptakan keajaiban bersamamu. Hari ini, saya akan menggunakan hal-hal yang Anda berikan kepada saya untuk melindungi Anda sampai Anda pulih sepenuhnya. Jantung Zhang Qian juga berdebar sesaat, meskipun sangat merepotkan satu demi satu, itu membuat Zhang Qian tenang. Pada saat ini, jika mereka tidak memiliki cara untuk menyelesaikan kesulitan di depan mereka,
Bahkan jika mereka pergi ke Yunyun, mereka akan membawa kesulitan ini ke Yunyun. Saat ini, daripada khawatir sia-sia, lebih baik langsung selesaikan masalah di depan Anda. Pada awalnya, selama setengah tahun pelatihan, Xiao Yan memiliki dua persyaratan untuk tim ini. Pertama, ketika bertarung dalam kelompok, mereka harus bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan mengetahui cara bekerja sama, kekuatan kelompok dapat berlipat ganda. Yang kedua adalah ketika Anda saling bertarung. Setelah Anda mengidentifikasi musuh Anda, maka yang perlu Anda pertimbangkan adalah bagaimana mengalahkan lawan atau mengulur waktu untuk pasangan Anda. Alih-alih mengkhawatirkan pasangan Anda, jika Anda tidak dapat memenangkan musuh di depan Anda, maka bahkan jika pasangan Anda membutuhkan Anda tetap tidak dapat membantu sama sekali, tetapi itu akan memengaruhi efektivitas tempur Anda. Dari ketiganya, yang paling tenang secara alami adalah Ma Tao. Setelah mengalami bahaya berulang kali, Ma Tao sudah menebak-nebak identitas kelompok orang di depannya. Lagi pula, di tim mereka, ada juga seseorang dari tim seperti itu. Meskipun dia telah banyak berubah, masih ada sesuatu yang secara tidak sengaja terungkap. Namun, justru karena dia tahu identitas pihak lain, dia juga tahu kengerian dan kesulitan orang ini. Ledakan. 4 suara terdengar hampir tanpa urutan tertentu. 4 dinding tanah hancur hampir seketika. Dan 4 suara muncul di sekitar mereka. Semuanya benar-benar hitam seperti dua pria berbaju hitam sebelumnya. Pada saat ini, keempat orang ini menatap mangsanya seperti 4 elang. Di mana Xiao Yan? Pada saat kritis, mengapa dia menghilang? Tanya pria di depan ketiganya. Nama orang ini adalah Guo Yu, dan dia juga wakil kapten dari anggota aliansi pembunuhan aliansi hitam ini. Melihat 4 orang di depannya, Guo Yu tidak segera bertindak tetapi mencoba menemukan lokasi Xiao Yan dari mulut ketiga orang ini. Kapten, kami memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi kami akan pergi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan baik? Ma Tao memandang Guo Yu dan berkata sambil tersenyum, bukan karena niat membunuh musuh pembunuhan terungkap. Sekarang, dia merasakan tekanan besar pada mereka berempat. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin, bahkan jika diperpanjang untuk sementara waktu. Meskipun tempat di mana Xiao Yan menyembuhkan lukanya sangat tersembunyi, jika mereka diizinkan untuk mencarinya, aku takut mereka masih bisa menemukannya. Jika Xiao Yan terganggu, dia akan menyerah pada upaya sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, dan dia bahkan mungkin mendapat serangan balasan. Oke, bagaimanapun, rekan satu tim Anda sedang dibersihkan oleh kami satu persatu, dan kami masih memiliki ratusan orang yang mencari Xiao Yan. Jika Anda bersedia duduk dan minum teh, saya tidak keberatan. Guo Yu menatap Ma Tao, wajahnya niat membunuh berangsur-angsur berkumpul. Adegan ini tiba-tiba membuat anggota lain dari aliansi pembunuhan aliansi hitam tertegun sesaat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kalimat ini akan keluar dari wakil kapten berdarah dingin mereka. Jika orang biasa mendengar kalimat ini, mereka akan terkejut. Lagi pula, jika pihak lain benar-benar memiliki lebih dari 100 orang yang mencari Xiao Yan, maka 4 orang di depannya secara alami tidak relevan. Namun, meskipun Liga Pembunuhan Liga Hitam sangat kuat, tidak ada banyak elit nyata. Selain itu, orang-orang yang akrab dengan Liga Hitam akan tahu bahwa meskipun mereka semua bekerja untuk Liga Hitam, ada sedikit kerjasama antara tim mereka. Liga hanya bisa menonjol jika menonjol. Mengumpulkan tim yang terdiri dari ratusan orang, ya, itu benar-benar tidak mungkin. Oke, jika kamu mau menunggu, maka kami akan secara alami menemanimu. Ma Tao tertawa. Wajah Guo Yu berubah, dan dia benar-benar memandang rendah Anda, dan kemudian berkata, ini sangat mudah. Tetapi lebih baik minum teh, mari bersenang-senang. Mari kita bertarung 1 lawan 1, kita hanya perlu menang, Anda hanya perlu mengatakan lokasi Xiao Yan, bagaimana dengan itu? Lalu kamu kalah. Zhang Qian memandang Guo Yu dan bertanya. Maka kamu secara alami tidak perlu hidup di dunia ini. Jika mereka kalah 1 lawan 1, maka 4 lawan 3, mereka pasti tidak akan kalah. Tak tahu malu, bajingan. Ketika Zhang Qian dan Wen Lin mendengar ini, mereka sedikit marah, tetapi Ma Tao tidak asing dengan itu. Sebagai anggota aliansi pembunuhan aliansi hitam, mereka adalah pahlawan ketika mereka menyelesaikan tugas, dan segala cara diperbolehkan. Mereka hanya fokus pada hasil akhir, tidak ada yang akan memperhatikan prosesnya hanya jalan. Serahkan Zhang Qian padaku, 2 lainnya, lakukan apapun yang kamu inginkan.
Gunakan mereka untuk memimpin Xiao Yan keluar. Aku tidak percaya Xiao Yan tidak akan keluar. Guo Yu maju selangkah setelah menyelesaikan kata-kata itu. Tiba-tiba saja, tekanan seperti gelombang berguling Zhang Qian. Wajah Zhang Qian juga menjadi jelek. Guo Yu ini bisa menjadi juru bicara sekelompok orang, dan statusnya dalam kelompok orang ini jelas tidak rendah. Di aliansi hitam, kekuatan juga merupakan ukuran status. Namun, Guo Yu yang paling kuat memilih Zhang Qian. Pasukan umum pasti tidak akan membuat pilihan seperti itu, dan pasti akan memilih yang kuat versus yang kuat. Namun, aliansi hitam bukanlah kekuatan biasa, yang mereka inginkan hanyalah hasilnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ma Tao dan Wen Lin berubah, tetapi musuh mereka sudah muncul di hadapan mereka. Ada dua orang di seberang Ma Tao dan satu orang di seberang Wen Lin. Ma Tao bukan satu-satunya yang tahu cara berpikir. Dalam gelombang godaan barusan, mereka telah memperhatikan banyak hal. Ma Tao bisa menjadi juru bicara untuk 3 orang, dan dia harus menjadi karakter inti. Belum lagi dia bisa tenang. Karakter seperti itu secara alami membutuhkan lebih banyak perawatan. Kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Saya percaya bahwa saya bisa melakukannya. Zhang Qian secara alami merasakan situasi di depannya. Pada saat ini, dia sudah dalam situasi yang benar-benar pasif. Apakah itu kekuatan atau jumlah orang, lawan telah benar-benar menduduki ambil keuntungan. Pada titik ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membeli cukup waktu. Saya hanya bisa berharap Xiao Yan bisa keluar dari bea cukai dengan lancar. Ketika dia menyelesaikan kalimat ini, Zhang Qian ragu-ragu sejenak, dan berjalan pergi. Dia ingin berada jauh dari medan perang ini, karena hanya satu yang jauh dari medan perang di sisi ini. Bahkan jika dia mengalami kecelakaan, dia pasangan tidak akan terganggu olehnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk hidup. Ma Tao dan Wen Lin memandang Zhang Qian yang pergi di kejauhan, dan ada juga sedikit ketidakberdayaan di hati mereka. Apa yang dapat dipikirkan Zhang Qian, secara alami dapat mereka pikirkan. Pada saat ini, musuh yang mereka temui telah jauh melampaui semua yang sebelumnya. Kali ini akan menguji efektivitas tempur mereka masing-masing. Wen Lin melirik kaisar di depannya, dan sedikit terkejut. Orang ini tampaknya lebih muda dari dirinya sendiri, tetapi tubuhnya memancarkan aura suram, kecuali rasa dingin di matanya, tanpa jejak emosi. Menatap Wen Lin seperti mangsanya sendiri. Tombak di tangan Wen Lin melambai, membentuk hantu, dan menyerang kaisar tepat di depannya. Dari ketiganya, bahkan jika dia berada di bawah tekanan paling besar, dialah yang memiliki harapan paling besar untuk keluar dari pertempuran dan membantu orang lain. Karena itu, Wen Lin tidak memilih untuk menunda, dan langsung memilih untuk mengambil langkah pertama. Ketika Wen Lin mulai, dua kaisar di depan Ma Tao juga menyerang pada saat yang sama. Ketika Zhang Qian pergi, itu juga saat yang paling membuat mereka kesal. Oleh karena itu, mereka tidak memilih untuk menyerang saat ini. Kapan harus menyerang? Melihat Di Zizun yang menyerangnya dari kiri ke kanan, Ma Tao menarik napas dalam-dalam, dan tongkat kayu perlahan-lahan muncul di tangan Ma Tao. Tongkat kayu ini hanya sekitar 1 meter, tetapi tongkat kayu ini sangat lurus, dan tidak ada tekukan. Ini juga pertama kalinya Ma Tao mengeluarkan senjatanya sendiri. Namun, dua orang di seberang aliansi hitam tidak saling memandang karena tongkat ini. Sebagai elit di aliansi hitam, mereka secara alami tidak akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa seseorang akan cukup bodoh untuk menggunakan tongkat kayu tebal sebagai senjata. Tongkat kayu ini diambil dari pohon suci di ujung barat. Setiap cabang yang diambil dari pohon ini memiliki aroma yang samar. Ini sangat bermanfaat untuk budidaya seseorang, tetapi bahkan jika Xian Zizun ingin mengambil cabang dari pohon itu, dia harus mengupas selapis kulitnya. Benar-benar tidak mudah baginya untuk mendapatkan pohon keramat seperti itu. Air dan api tidak bisa melukainya dengan pohon keramat ini. Hatimu sendiri. Guo Yu melirik pohon keramat di tangan Ma Tao, dan wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kejutan, bukan lagi lapisan es batu yang sama. Namun, ketika Guo Yu menyelesaikan kalimat ini, dia sudah mengejar Zhang Qian. Meskipun kecepatan Zhang Qian sangat cepat, dia memiliki keyakinan mutlak, dan Zhang Qian tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangannya. Senjata di tangannya langsung terlihat, dan ekspresi Ma Tao berubah, tetapi dia tidak berharap untuk melihat melalui benda di tangannya. Dia jarang menggunakan senjatanya sendiri. Di satu sisi, pohon suci ini terlalu berharga, dan dia memiliki kenangan yang tak terlupakan. Oleh karena itu, bahkan Zhang Qian hanya tahu bahwa senjata di tangan Ma Tao adalah tongkat kayu, dan tidak jelas bahwa ada latar belakang seperti itu.
Ambil, ini adalah pikiran pertama di benak dua orang Haimeng di samping Ma Tao. Hal yang begitu berharga harus direbut sebagai piala mereka. Tangan kanan seorang kaisar perlahan-lahan meregang ke pinggangnya, menyentuh jarum perak, dan tiba-tiba menembak. Jarum perak itu terbang langsung ke arah Ma Tao. Melihat jarum perak yang mendekat, sosok Ma Tao perlahan menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah di belakang dua orang. Pohon suci di tangan Ma Tao tiba-tiba melunak. Seperti tali, langsung melilit leher kaisar tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kaisar tertinggi lainnya berubah, dan dia hampir terbiasa memotongnya ke arah tongkat. Tetapi pisau panjang yang sangat tajam ini jatuh di atas tongkat ini. Jangan potong tongkat ini. Itu patah, bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Tapi kaisar yang ditarik lehernya hampir tidak dicekik sampai mati. Meskipun kaisar tertinggi menderita kerugian karena terburu-buru, bagaimanapun juga dia adalah elit dan dia juga memegang tongkat kayu di tangannya. Selama dia memegang tongkat kayu dengan kuat di tangannya, maka kamu berada di bawah kendaliku. Tetapi ketika kaisar memegang kayu suci, tongkat kayu itu berubah menjadi bentuk aslinya lagi, dan Ma Tao menariknya dengan lembut dan tiba-tiba terlepas dari tangan kaisar. Ma Tao memegang pohon suci di tangannya, dan sudah ada beberapa emosi berbeda di wajahnya. Tidak bisa ditinggalkan. Dengan dimulainya pertempuran, pertempuran berburu antara tim ini dan tim aliansi hitam akhirnya pecah. Di hutan, hutan putih melayang melewati dan mendarat di tanah yang relatif terbuka. Ini adalah hutan, sangat sulit untuk menemukan tempat yang cocok untuk bertarung. Ketika wanita itu mendarat, sesosok mendarat di sisi berlawanan dari wanita berbaju putih hampir bersamaan. Kedua orang ini, tentu saja satu adalah Zhang Qian yang melarikan diri dari medan perang di sana, dan yang lainnya adalah Guo Yu. Apakah kamu tidak perlu menjauh dari mereka? Aku memiliki kesabaran untuk menunggu kamu menemukan tempat yang cocok untuk kamu mati. Guo Yu memandang Zhang Qian dengan senyum di sudut mulutnya. Melihat senyum di wajah Guo Yu, Zhang Qian juga tercengang. Orang yang kejam dengan wajah es batu itu benar-benar tersenyum. Irama macam apa ini? Terlebih lagi, apa yang dia katakan membuat Zhang Qian sedikit bingung. Tempat di mana aku ingin mati, di luar alam rahasia ruang dan waktu, kamu memiliki kesabaran untuk menunggu sampai saat itu. Zhang Qian juga merasa lega karena kalimat ini. Dengan sedikit main-main, dia mengucapkan kalimat ini. Kalau begitu, kamu akan menguras kesabaranku, dan aku tidak akan membantu membunuhmu. Guo Yu memandang Zhang Qian dengan sedikit ketidakberdayaan di sudut mulutnya. Lalu berapa lama kesabaranmu? Tujuan Zhang Qian saat ini adalah untuk menunda waktu dan menjerat lawan ini. Karena itu, selama ada kesempatan untuk mendapatkan waktu, Zhang Qian tidak akan menyerah. Tapi Zhang Qian sudah dengan kuat menggenggam pedang panjang di tangannya, siap bertempur kapan saja. Guo Yu memandang Zhang Qian, tanpa kata-kata, hanya gerakan iman. Sepasang sarung tangan secara bertahap muncul di tangan Guo Yu. Ini adalah sepasang sarung tangan putih, seputih pakaian Zhang Qian. Aku tahu kamu ingin menunda waktu. Tapi aku tidak ingin memberimu waktu ini. Awalnya, tujuanku hanyalah Xiao Yan, dan aku tidak ingin membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Tapi sayangnya, siapa biarkan Xiao Yan tidak ada di sana. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku datang hancurkan semua yang ditinggalkan orang itu. Guo Yu memandang Zhang Qian, mengenakan sarung tangan di tangannya, dan berjalan menuju Zhang Qian langkah demi langkah. Namun, dengan setiap langkah yang diambil Guo Yu, aura yang memancar dari tubuhnya menjadi sedikit lebih parah, dan pepohonan di sekitarnya juga bergoyang di bawah tekanan kuat Guo Yu. Merasakan aura yang kuat itu, wajah Zhang Qian akhirnya menunjukkan ekspresi heran. Meskipun keduanya berada di puncak kaisar tertinggi, ini benar-benar satu langit dan satu bumi. Tekanan saat ini lebih kuat daripada saat menghadapi Xiao Yan, bahkan mungkin Xiao Yan mungkin tidak bisa bersaing dengannya saat dia menerobos ke puncak kaisar tertinggi. Zhang Qian, ketika dia merasa tekanannya meningkat, dia tidak peduli lagi, dan tiba-tiba menikam Guo Yu dengan pedang. Melihat pedang panjang yang menusuk ke arah jantungnya, Guo Yu langsung mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih pedang panjang itu. Segera, pedang panjang itu berhenti tepat di kehampaan, tidak bisa masuk bahkan satu langkah. Ketika Guo Yu meraih pedang dengan tangan kanannya, jari tengah kirinya menekuk, dan tiba-tiba memantul pada pedang Zhang Qian, dan pedang panjang itu segera menjadi bengkok. Selama bertahun-tahun, saya selalu mengira dia sudah mati, tetapi setelah bertahun-tahun, dia benar-benar muncul kembali. Saya tidak tahu apa alasan dia bertahan hidup, tetapi sekarang tampaknya tujuan keberadaannya adalah kalian.
Karena kamu adalah harapannya, maka dia hanya bisa mengirimmu ke jalan Huangquan. Guo Yu memandang Zhang Qian, menariknya dengan lembut, dan dalam sekejap, pedang panjang itu mendorong Zhang Qian menuju Guo Yu. Zhang Qian merasa tubuhnya di luar kendali, wajahnya menoleh ke samping, dan kemudian dia melepaskannya, dan telapak tangan menghantam tubuh pedang panjang di tangannya. Kekuatannya tiba-tiba meningkat dan Guo Yu tercengang. Pedang itu langsung melewati tangan Guo Yu, dan pukulan Guo Yu ke arah Zhang Qian juga dihempaskan di udara. Zhang Qian telah berhasil menggunakan teleportasi dan memegang pedang panjangnya lagi. Namun, saat memegang pedang panjang itu, jantung Zhang Qian juga berdetak kencang. Ini adalah celah antara dua orang. Gerakan sederhana orang lain, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melawan. Juga, apa yang dia maksud dengan kata-kata itu? Guo Yu melirik ke posisi di mana pedang meluncur di telapak tangannya, dan ada sedikit goresan di sarung tangannya, tapi itu tidak rusak. Teleport, dia tidak bisa melakukan trik ini sendiri. Sepertinya Xiao Yan sangat baik padamu. Tidak heran kamu tidak mau mengambil posisi Xiao Yan sebelum kamu mati. Tapi sayangnya, bahkan jika tidak, kami bisa temukan lokasi Xiao Yan. Guo Yu memandang Zhang Qian, dia bisa melukai Zhang Qian dengan serius dalam sekejap, tapi sekarang sepertinya itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Siapa kamu? Zhang Qian menatap Guo Yu di depannya. Saat dia mengungkap lebih banyak hal, Zhang Qian secara bertahap mengerti apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Kalimat ini, kamu harus turun dan bertanya padanya. Guo Yu memandang Zhang Qian, sosok itu tiba-tiba menghilang di tanah, dan bayangan muncul di bagian langit dan bumi ini. Zhang Qian bahkan tidak bisa menangkap sosok Guo Yu di semua. Namun, saat berikutnya, Guo Yu tiba-tiba muncul di depan Zhang Qian, dan membanting telapak tangannya ke kepala Zhang Qian. Kamu harus ingat bahwa di Haimeng, kamu hanya bisa hidup jika kamu membunuh orang lain. Karena itu, tidak peduli siapa orang di depanmu, kamu harus membunuhnya, dan hanya ketika dia mati kamu bisa hidup. Guo Yu memandang Zhang Qian, dan kata-kata yang membuatnya tak terlupakan secara bertahap muncul di benaknya. Zhang Qian merasakan tekanan dari trotoar, dan wajahnya berubah total. Awalnya, perasaan keengganan datang ke hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Ini sangat rapuh. Menyerah saja, tidak pernah. Sekali membiarkan orang ini berpartisipasi dalam pertempuran lain, rekannya masih tidak bisa menolak. Karena itu, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia harus mencobanya. Zhang Qian tidak bisa mengurus begitu banyak, dan semua semangat juang di tubuhnya terkonsentrasi di tangannya. Jalin tangannya, melindungi kepalanya. Sebuah pukulan mengenai tangan Zhang Qian. Zhang Qian merasa tangannya benar-benar kehilangan intuisinya. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia benar-benar berdiri. Namun, seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulut Zhang Qian. Guo Yu juga sedikit kecewa. Langkah ini tidak menyelesaikan masalah Zhang Qian, yang benar-benar melebihi harapannya. Namun, dia tanpa ragu mengirimkan pukulan keduanya. Semuanya sudah berakhir. Kamu tidak akan sendirian. Mereka semua akan ada di sana untuk menemanimu. Saat tinju Guo Yu hendak mengenai Zhang Qian, sebuah payung muncul di atas kepala Zhang Qian. Pukulan Guo Yu langsung mengenai bagian atas pegangan, dan payungnya langsung tenggelam, tetapi kekuatan yang dia bawa juga dengan cepat menyebar. Payung ini benar-benar membantu Zhang Qian memblokir pukulannya. Guo Yu juga tercengang oleh kemunculan payung yang tiba-tiba. Dia awalnya berpikir bahwa Zhang Qianzi akan mati di tangannya sendiri ketika gerakan ini jatuh, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan lolos dari serangan ini dari serangannya sendiri, perampokan. Ketika Guo Yu kehilangan akal sehatnya, Zhang Qian melangkah mundur tanpa ragu-ragu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Payung ini secara alami diperas oleh Xiao Yan dari Dongshan. Pada saat itu, Xiao Yan memberikan payung ini kepada Zhang Qian tanpa ragu-ragu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertahanan Zhang Qian, dan sekarang payung ini memiliki efek yang begitu ajaib, bahkan Zhang Qian terkejut. Dia tidak berharap payung ini dapat melakukan semua trik ini, selama dia membeli sedikit waktu untuk dirinya sendiri, tetapi kenyataannya memberi Zhang Qian sedikit lebih percaya diri untuk menunda-nunda. Melihat Zhang Qian yang mundur lagi, Guo Yu tidak menyerang, menatap Zhang Qian dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Ketika aku menghadapinya saat itu, sama seperti kamu menghadapiku saat ini, ada jarak yang tidak dapat diatasi di antara kita. Namun, dia juga mengatakan kepadaku bahwa hanya dengan menjadi kejam kita bisa bertahan. Kesempatan, hanya dengan membunuh orang lain, kamu tidak akan bisa bertahan.
Dibunuh. Saya selalu ingat kalimat ini. Selama ini, saya terus-menerus menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah untuk melampaui dia dan menjadi pembunuh yang hebat. Namun, dia karena Anda, saya telah melepaskan prinsip paling dasar menjadi seorang pembunuh. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa. Tentu saja, yang membuatku semakin sulit untuk mengerti adalah dia, yang selalu peduli dengan hidupnya sendiri, akan cukup bodoh untuk menggunakan hidupnya sendiri. Pergi dan tukar nyawa orang lain. Guo Yu memandang Zhang Qian, dan pertempuran itu sepertinya muncul di benaknya. Pada awalnya, orang-orang yang mati di tangan dua kaisar abadi dari Aliansi Hitam dan Raja Abadi, di matanya, bukanlah kegagalan Aliansi Hitam, juga bukan orang yang perlu ditinggalkan karena kegagalan. Namanya Zulin, pria yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia adalah mentornya untuk menjadi lebih kuat. Juga, dia adalah satu-satunya orang di Liga Hitam yang dapat mempercayakan hidupnya. Namun, itu adalah orang yang baik dan penuh kasih sayang pada dirinya sendiri, dan benar-benar mati untuk kelompok orang ini. Karena kelompok orang inilah orang dari neraka memiliki perasaan manusiawi. Dia tidak mau, dia tidak puas. Dia tidak bisa menerimanya. Karena itu, dia ingin membalas dendam, dan dia ingin melampiaskan semua kemarahan di hatinya pada kelompok orang ini. Zhang Qian memegang payung di tangan kirinya dan pedang panjang di tangan kanannya. Melihat Guo Yu di depannya, jantung Zhang Qian terus berdetak. Tampaknya adegan asli juga muncul di benak saya. Pada saat itu, Zulin berdiri di depan Xiao Yan, tetapi bahkan jika Zulin tidak melakukan itu, masih tidak ada cara untuk mengubah akhir cerita. Apakah seseorang hidup atau mati, itu tidak sepenuhnya di bawah kendali Anda. Meskipun Brother Zulin sudah mati. Namun, ketika dia meninggal, dia tidak meninggalkan penyesalan. Tukarkan kesuksesan Anda sendiri dengan mengorbankan nyawa orang lain. Lebih baik untuk mengejar hatimu sendiri dan berjuang keras. Oleh karena itu, aku berharap Kakak Lin mati dengan baik, bukan bodoh. Zhang Qian memandang Guo Yu, dan setelah berpikir, mengucapkan kata-kata ini. Dia mati di tempat yang tepat, hehe. Jadi apa? Dia mati, orang mati, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan dari rekan satu timnya yang memanggilnya kakak dan adik sebelumnya, dan apa yang dia dapatkan adalah hanya segenggam loes. Jadi, kalian harus mati. Guo Yu memandang Zhang Qian, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan pedang panjang berwarna merah darah secara bertahap muncul di tangan Guo Yu. Ketika pedang panjang ini muncul, lampu merah aneh melintas dan sosok Guo Yu juga mengejar Zhang Qian secara langsung. Kekuatan pertahanan payung itu jauh melebihi imajinasinya, jadi saat ini dia harus menggunakan senjatanya sendiri. Tentu saja, dengan tes sebelumnya, dia tidak akan memilih untuk menghancurkan pertahanan Zhang Qian. Yang harus dia lakukan hanyalah mengambil payung. Selama dia berhasil mengambil payung dari tangan Zhang Qian, maka Zhang Qian saat itu masih ikan di papan, biarkan disembelih sendiri. Zhang Qian melihat Guo Yu menghilang lagi, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu kenalan Zulin di alam rahasia ruang dan waktu ini. Yang terburuk, orang ini langsung marah pada mereka karena kematian Zulin. Namun, Zhang Qian juga tahu bahwa ada sangat sedikit hal yang bisa dia andalkan saat ini, hanya kipas di tangannya, jadi dia tidak bisa kehilangan payung di tangannya apapun yang terjadi. Kekuatan jiwa menyebar, dan tiba-tiba, Guo Yu muncul di depan Zhang Qian. Dan pedang panjang di tangan Zhang Qian menusuk ke arah Guo Yu tanpa ragu-ragu, menyerang akan menjadi pertahanan terbaik. Tapi di luar dugaan Zhang Qian, pedang panjang di tangannya benar-benar menembus tubuh Guo Yu di depannya. Itu hanya hantu, di sisi wajah Zhang Qian, disinilah energi pedang yang ganas muncul dari belakang Zhang Qian dan menebas ke arah tangan kiri Zhang Qian. Selama tangan kiri Zhang Qian dipotong, maka Zhang Qian tidak akan memiliki modal untuk melawan dirinya sendiri. Zhang Qian meletakkan payung di belakangnya hampir tanpa ragu-ragu. Ledakan, pedang ki yang ganas itu langsung mengenai payung, dan tubuh Zhang Qian tiba-tiba meluncur beberapa meter di tanah. Ini belum semuanya. Kamu dapat memblokir satu sisi, tetapi bisakah kamu melindungi lingkunganmu? Guo Yu terdengar dengan suara yang agak main-main. Sebagai seorang asasin, yang terpenting adalah kecepatan, belum lagi karakter yang luar biasa seperti Guo Yu. Oleh karena itu, ketika Zhang Qian memblokir gelombang serangan di belakangnya, Guo Yu telah berbelok ke tangan kanan Guo Yu dan menebas ke arah Zhang Qian dengan pedang yang sama. Penindasan kecepatan mutlak membuat Zhang Qian benar-benar pasif. Teleportasi. Terburu-buru, Zhang Qian harus menggunakannya lagi dengan lancar. Pedang jatuh ke kejauhan,
dan tiba-tiba hutan tumbang, dan seluruh sekitarnya menjadi jauh lebih kosong. Namun, meskipun serangan fatal itu dihindari, pedang Qi ini masih menyebabkan luka di tangan kiri Zhang Qian, dan darah merah terang secara bertahap mengalir ke bawah. Ding! Sebuah tombak bertabrakan langsung dengan tombak panjang, membuat suara rendah. Namun, tabrakan sederhana ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan hati. Namun, dalam semua aspek, tampaknya Jin Hua benar-benar lebih rendah daripada pria yang tampaknya telah keluar dari jurang iblis ini. Mampu menjadi kapten aliansi pembunuhan aliansi hitam, apa yang dia miliki bukan hanya kemampuan pembunuhan kelas 1, tetapi yang lebih penting, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Ini adalah karakter tingkat iblis sepenuhnya. Dia menarik diri dan mendominasi, tetapi dia bisa membuat orang menyerah pada dirinya sendiri sepenuhnya dan tanpa syarat. Di Haimeng, dia memiliki gelar yang unik, jahat dan kesepian. Si Yu adalah simbol terbaik dalam hidupnya. Dia jelas sangat tertutup dan terlihat menyendiri, tetapi dia selalu memiliki pesona yang unik. Siapapun yang dia pilih akan mengikutinya dengan senang hati dan tunduk. Bahkan Guo Yu yang sangat cakap pun sama. Du Guleng memandang Jin Hua di depannya, wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada sedikit pun kecemasan. Di matanya, mangsanya kali ini adalah Xiao Yan, tapi Xiao Yan masih belum muncul, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang rekan Xiao Yan. Jin Hua memandang Du Gulone, yang memegang tombak di satu tangan dan menekan tombaknya, dan merasa sedikit tidak berdaya. Perasaan ini seperti saat menghadapi Xiao Yan di awal. Perbedaan kekuatan ini membuatnya merasa luar biasa. Mengapa mereka berdua berada di puncak kaisar tertinggi, tetapi jarak di antara mereka sangat besar, bagaimana ini bisa dicapai? Di sisi lain, yang secara alami sudah bertarung dengan dua anggota Liga Hitam, di bawah serangan menyelinap dari Liga Hitam, meskipun yang berhasil menyelamatkan Jin Hua, dia sendiri terluka parah. Meskipun saat ini, dia hanya menghadapi dua anggota tim aliansi hitam, tetapi tekanannya sama besar. Setiap anggota aula cabang Liga Hitam sudah cukup untuk hidup sebagai 1 lawan 10. Pada saat ini, dua orang bergabung, yang bahkan lebih kuat menyebabkan yang mundur dan berada dalam keadaan penindasan total. Namun, dua anggota cabang aliansi hitam ini tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun mereka kejam, mereka tidak dapat menyelesaikan yang dalam waktu singkat. 6 orang, di medan perang yang berbeda. Namun, tidak ada keraguan bahwa musuh yang dihadapi di setiap sisi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Apakah mereka bisa bertahan kali ini dengan lancar? Mereka hanya bisa mengandalkan tekad kuat mereka sendiri untuk berjuang keras. Namun, ini masih belum sepenuhnya menjadi kekuatan tim aliansi hitam ini. Di suatu tempat di pegunungan tidak jauh dari beberapa medan perang. Dua bayangan gelap dengan cepat melintasi hutan, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kami mencari di sekitar area, tetapi kami masih tidak dapat menemukan posisi Xiao Yan. Apa yang harus saya lakukan? Seorang kaisar tertinggi melihat sekeliling, ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Tenang, itu akan selalu mungkin, jika Anda bahkan tidak memiliki kesabaran ini. Bagaimana Anda bisa menjadi pembunuh yang memenuhi syarat? Pembunuh yang berkualitas adalah menemukan mangsanya di berbagai medan. Ini baru langkah pertama. Di samping kaisar ini tertinggi, kaisar tertinggi yang tampak sedikit lebih tua tidak kehilangan kesabarannya. Maaf, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Kaisar tertinggi itu mengakui kesalahannya tanpa ragu-ragu. Jika Xiao Yan tidak muncul, itu pasti karena Xiao Yan sama sekali tidak menyadari situasi di sini. Itu hanya berarti bahwa Xiao Yan sedang melakukan hal yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu, kita harus menemukannya dengan lancar sebelum Xiao Yan muncul. Selesai. Xiao Yan, jika tidak itu akan sedikit rumit. Kata kaisar tertinggi yang lebih tua. Hal yang penting, apakah maksudmu untuk dipromosikan menjadi Dosian? Kaisar tertinggi lainnya melihat pemandangan ini dengan sedikit kejutan di wajahnya. Jika Xiao Yan benar-benar maju menjadi Dosian, maka itu bukan hal yang baik bagi anggota seluruh tim aliansi hitam. Siapa tahu, terus cari. Jika benar-benar dipromosikan ke Dosian, pasti akan ada perubahan sebelum promosi. Kami pasti akan menemukan bahwa Xiao Yan hanya akan menemui jalan buntu. Itu juga di gua ketika situasi seluruh perang periferal dalam krisis. Wajah Xiao Yan juga tidak tampan. Agar berhasil mendapatkan kembali air murni dari tangan Gu Feier, Xiao Yan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan trik itu. Namun,
Pada saat itu, terobosan kekuatan menyebabkan kerusakan tak terhitung pada Xiao Yan. Dua ki pendendam yang berlawanan merajalela di tubuh Xiao Yan. Itu menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada tubuh Xiao Yan, dan bahkan api langit dan air langit di tubuh Xiao Yan sedikit di luar kendali. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat jelek dalam sekejap. Pada saat inilah di tubuh Xiao Yan, ordo kuburan darah, yang telah lama tersembunyi sepenuhnya, benar-benar berubah. Api aneh perlahan-lahan muncul di tubuh Xiao Yan. Dengan munculnya api ini, api dan air di tubuh Xiao Yan, yang akan bergerak, benar-benar merangkak ke tanah. Namun, air murni dan bintang yang Feng Zian di cincin penyimpanan roh Xiao Yan muncul di depan Xiao Yan secara otomatis. Xiao Yan, tentu saja, Xiao Yan tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia bahkan tidak tahu mengapa api surgawi dan air surgawi di cincin penyimpanan rohnya muncul secara otomatis. Selanjutnya, ada adegan yang lebih aneh lagi. Air pemurnian dan bintang Zian sebenarnya secara otomatis mengenali tuan mereka. Xiao Yan melihat pemandangan ini, benar-benar luar biasa. Namun, ada juga perlawanan samar. Jika dia melahap air murni, dia tidak akan mengatakan apakah Gu Xuantong akan marah atau tidak. Lebih penting lagi, dia akan berutang budi kepada Gu Xuantong, atau bahkan bantuan dari ras kuno. Ini adalah hal terakhir yang diinginkan Xiao Yan. Juga, Xing Chen Zian adalah peninggalan Yang Feng. Xiao Yan dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menyerahkannya kepada Yang Dan. Jika dia menelannya saat ini, lalu bagaimana dia harus menghadapi Yang Dan, Yang Chen dan Yang Yang? Xiao Yan sedikit menolak tapi air pemurnian dan Xing Chen Zian sama sekali mengabaikan perlawanan Xiao Yan dan terbang langsung menuju tubuh Xiao Yan. Segera, suhu di kedua sisi Xiao Yan terus meningkat di satu sisi, sementara suhu di sisi lain terus menurun. Xiao Yan mulai menderita siksaan dari dua lapisan es dan api. Pada saat yang sama, benua penciptaan, kota makam darah. Apakah ada jenis lain dari api surgawi dan air surgawi yang menyerah? Hebat, aku sudah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Sesosok tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Sepertinya pilihanmu benar. Aku juga punya kabar baik untuk memberitahumu bahwa semua hal yang kamu butuhkan telah ditemukan. Kamu hanya perlu pergi dan mengambilnya. Waktu terus berlalu, dan ekspresi sedih di wajah Yun Yun juga meningkat. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi situasi pertempuran di sisi lain, Yun Yun juga bisa menebak berapa banyak. Jika mereka dapat mengirim dua orang untuk mengikutinya, maka jumlah mereka tidak akan sedikit, dan bahkan akan jauh melebihi jumlah di sisinya, jadi dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Dua kaisar di seberang Yun Yun memandang Yun Yun sedikit kesal. Mereka pikir itu akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka berdua untuk bergabung untuk menyelesaikan wanita ini. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Wanita ini sama sekali bukan fast, dia hanya tampan, tetapi tidak berguna. Yun Yun menatap dua orang di depannya dan mengambil napas dalam-dalam. Simbol emas dan aneh secara bertahap muncul dari dahi Yun Yun. Tiba-tiba aura Yun Yun benar-benar meningkat sedikit pada saat ini. Saat napas Yun Yun meningkat, lingkungan menjadi sunyi, tetapi semua elemen angin di sekitarnya benar-benar berkumpul menuju Yun Yun. Ini sebenarnya metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Wanita ini memiliki beberapa cara untuk melakukannya. Singkirkan wanita ini sesegera mungkin dan kembali ke kehidupannya. Kaisar dengan pedang panjang di tangannya merasakan perubahannya, sekelilingnya dan berkata kepada kaisar di sebelahnya. Sebagai seorang pembunuh, mereka tahu bahwa hal yang paling disayangkan bagi seseorang adalah dipenggal langsung oleh orang lain sebelum mereka dapat sepenuhnya menunjukkan kemampuan mereka. Ini juga yang harus dilakukan oleh pembunuh yang memenuhi syarat, yaitu membiarkan lawan Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun, saat ini, mereka tidak menyelesaikan Yun Yun sebelum Yun Yun meluncurkan metode rahasia, yang tidak diragukan lagi memalukan. Bagi mereka, penting. Oke, orang lain secara alami merasakan sesuatu dari perubahan di sekitarnya, jadi dia mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Keduanya bergegas menuju Yun Yun, satu kiri dan satu kanan. Yun Yun melihat dua orang yang menyerangnya lagi, dan kekuatan jiwa menyebar. Ketika senjata di tangan kedua pria itu menusuk ke arah Yun Yun tidak melawan sama sekali. Senjata kedua pria itu langsung menusuk tubuh Yun Yun, tetapi operasi yang begitu mulus membuat mereka merasa sedikit lebih waspada di hati mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak cara barusan tetapi gagal membunuh Yun Yun. Bagaimana mungkin membunuh Yun Yun saat ini? Ketika dua senjata melewati tubuh Yun Yun di depannya segera hancur dan menghilang. Namun, saat Yun Yun ini menghilang,
10 Yunyun muncul di sekitar dua puncak kaisar tertinggi. 10 orang itu persis sama, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan tubuh utama. Keterampilan bertarung klon. Kedua orang yang bertahan hingga hari ini pasti memiliki banyak penelitian tentang keterampilan bertarung, jadi ketika Yun Yun menggunakan jurus ini, mereka langsung mengenalinya. Keterampilan bertarung klon. Kekuatan klon umumnya kurang dari kekuatan tubuh utama. Oleh karena itu, Anda dapat menemukan tubuh utama hanya setelah pengujian. Selama tubuh utama dihancurkan, secara alami akan rusak. Dia memang pembunuh top Liga Hitam, analisis keterampilan bertarungnya juga sangat akurat. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Kalimat seperti itu keluar dari mulut setiap Yun Yun. Biarkan mereka tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi lokasi tubuh Yun Yun. Saya searah jarum jam, Anda berlawanan arah jarum jam. Kami menguji masing-masing 5 orang. Setelah bertemu, kami harus bisa membedakan mana yang merupakan tubuh utama. Kata manusiawi dengan pedang panjang. Ini baik. Orang lain segera berhenti berbicara omong kosong, dan mereka berdua bergerak menuju 10 Yun Yun di sekitar mereka untuk menguji. Bahkan jika tubuh utama dapat mensimulasikan serangan klon, masih akan ada sedikit perbedaan poin, yang benar-benar dapat dibedakan untuk dua orang. Namun, setelah beberapa pengujian, mereka mendapat jawaban yang mencengangkan, yaitu, kekuatan 10 Yun Yun semuanya sama, semuanya adalah puncak kaisar tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit kengerian di mata kedua kaisar. Semakin maju kekuatannya, semakin sulit untuk berubah menjadi klon. Bahkan jika memungkinkan untuk berubah menjadi klon, kesenjangan kekuatan antara klon dan tubuh utama akan lebih besar. Jika tidak, satu Dewa Do akan berubah menjadi 10 Dewa Do pada saat itu, dan seluruh benua akan menjadi kacau. Namun, saat ini, Yun Yun benar-benar berubah menjadi 9 klon, yang membuat mereka merasa sedikit takut. Namun, mereka masih memandang Yun Yun. Langkah ini disebut formasi tebasan pedang 100 bunga, yang membutuhkan 50% dari semangat juang pengguna untuk berubah menjadi 9 avatar untuk bersama-sama memimpin formasi ini dengan tubuh utama. Hanya ada satu fungsi dari klon ini, yaitu untuk menjaga formasi ini bersama dengan tubuh utama. Setelah formasi ini menghilang, maka klon juga akan menghilang. Dan ada batas waktu, setiap kali berlangsung tidak lebih dari sebatang dupa. Oleh karena itu, langkah ini sebenarnya adalah kartu truf Yun Yun. Hanya saja kedua kaisar ini tidak mengetahui hal ini dan berpikir cloning Yun Yun bisa melakukan hal lain. Karena kamu telah selesai menguji, maka, selanjutnya, aku di sini untuk menguji kekuatan gerakanku. Suara Yun Yun keluar melalui setiap mulut Yun Yun, membuat dua puncak kaisar tertinggi merasakannya. Tekanan besar. Pedang panjang di tangan 10 Yun Yun terangkat, dan tiba-tiba satu demi satu bilah angin muncul tepat di sekitar Yun Yun. Tiba-tiba, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya memotong langsung ke tubuh kedua orang itu. Hati-hati, melihat bilah angin yang datang dari sekeliling, Douki melonjak keluar dari tangan kaisar yang memegang pedang panjang, dan penghalang pertahanan disangga di sekitar tubuhnya. Orang lain berdiri di belakangnya diam-diam, dan keduanya melawan serangan Yun Yun dari belakang ke belakang. Satu demi satu bilah angin memotong pertahanan kedua orang itu, dan setelah beberapa saat, penghalang pertahanan mereka tidak bisa bertahan. Sial, berapa lama bilah angin tak berujung ini akan menebas? Di Zizun, yang memegang belati, tampak sedikit jelek. Kecepatan wanita ini membuat bilah angin jauh melebihi kecepatan penghancuran bilah angin. Kamu ikuti aku. Ada celah di antara mereka masing-masing. Kami meninggalkan pengepungan mereka dari celah. Aku tidak percaya bahwa serangan mereka bisa jatuh di luar pengepungan. Pria dengan pedang panjang kaisar tertinggi layak menjadi seorang orang yang berpengalaman, dan cepat bergaul dengan solusi. Ide bagus. Ketika aku memenangkan wanita ini, aku harus memberinya rasa diretas. Pria yang memegang belati menghancurkan belati di tangannya. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Kedua pria itu berjalan menuju celah di antara kedua Yun Yun tanpa ragu-ragu. Yun Yun melihat pemandangan ini dengan seringai di sudut mulutnya. Sangat mudah untuk melepaskanmu, formasiku terlalu lemah. Ketika dua kaisar puncak mendengar kata-kata Yun Yun, ekspresi mereka berubah, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka harus mencobanya, bagaimanapun juga ini adalah salah satu tempat untuk breakout. Ledakan, ledakan. Ketika kedua orang itu datang ke area kosong di antara kedua Yun Yun, ekspresi mereka berubah, karena aku tidak tahu kapan, dinding angin muncul di sini. Ki pertempuran di tangan kedua orang itu melonjak ke arah dinding angin di depan mereka, tetapi sayangnya, mereka masih tidak mengguncang dinding angin.
Ups, aku sepenuhnya di bawah kendali wanita ini sekarang. Di Zizun, yang memegang belati, mulai terlihat khawatir. Sejak awal, mereka seharusnya menggunakan kekuatan penuh mereka, dan langsung melenyapkan Yun Yun dalam hitungan detik, jadi mereka tidak perlu menderita kejahatan ini. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jangan khawatir, semakin kuat gerakan ini, semakin banyak harga yang harus kamu bayar. Selama kita bisa melewatinya, maka wanita itu pasti akan mati. Mungkin karena dia terbiasa melihat adegan hidup dan mati. Yang satu memegang pedang panjang, orang itu menahan serangan di sekitarnya dengan dendam. Kalimat ini juga segera menenangkan orang lain. Dia telah pergi jauh-jauh ke masa sekarang, dan memang sedikit mulus. Oleh karena itu, meskipun dia telah memasuki tim ini, masih ada celah besar dibandingkan dengan orang-orang yang berpengalaman ini. Bilah angin terus berjatuhan di sekitar dua orang, tetapi kekuatan kedua orang ini masih melebihi imajinasi Yun Yun, dan formasi mereka hanya bisa bertahan selama satu batang dupa. Setelah formasi itu rusak, maka Anda pasti akan gagal. Memikirkan penyesalan kegagalan, Yun Yun mengertakkan gigi dan menggunakan pilihan terakhir. Setetes darah muncul di tangan Yun Yun. Yun Yun tiba-tiba menjentikkan, dan setetes darah terbang menuju langit di atas formasi ini. Tiba-tiba, formasi yang sudah rusuh berubah. Apa yang wanita ini coba lakukan? Tanya pria dengan belati. Seharusnya hampir waktunya, wanita ini sedang terburu-buru. Tunggu, selama kita menahan gelombang serangan wanita ini, maka kita dapat sepenuhnya membalas dendam pada wanita itu. Dengan masuknya setetes darah itu, bilah angin di sekitarnya bertemu langsung ke langit. Di bawah nutrisi setetes darah ini, bilah angin itu tiba-tiba memancarkan jejak darah. Suara mendesing, bilah angin baru turun dari langit dan menabrak pria yang memegang pedang panjang. Ledakan, bilah angin mendarat di penghalang pertahanan tebal kaisar tertinggi, dan kulit kaisar tertinggi segera berubah drastis. Di bawah pukulan ini, dia merasa bahwa kekuatan yang akan dia tahan meningkat 10 kali lipat. Kekuatan bilah angin baru ini sebenarnya telah meningkat beberapa kali. Kaisar membanting kakinya ke tanah, dan tiba-tiba kakinya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan Doukinya perlahan menyusut. Jelas, bahkan dia merasakan krisis ini saat ini. Di atas langit, bilah angin yang memancarkan cahaya merah menebas ke arah dua kaisar di tanah. Tetapi ketika bilah angin di langit jatuh, sajak awan di tanah menghilang. Formasi ini pada dasarnya dalam keadaan runtuh, sukses atau gagal ada di sini. Yun Yun mengerutkan kening, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu. Tiba-tiba, bilah angin di atas langit jatuh. Yun Yun membuat taruhan terakhir. Dia tidak percaya bahwa dua orang di depannya bisa menahan serangannya. Mata dua kaisar puncak juga memiliki sedikit harapan. Mereka tahu bahwa apakah mereka dapat mengambil langkah ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi pergi ke depan tidak peduli apa. Namun, pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup, dan sosok biru terbang dari kejauhan, langsung bertemu dengan formasi pembunuh pedang angin 100 bunga Yun Yun. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh sosok ini, dan nyala api pada orang ini padam untuk sementara waktu, tetapi ketika padam, nyala api muncul lagi. 1, 2, 3. Bilah angin jatuh pada orang itu, tetapi setiap bilah angin langsung dihancurkan oleh sosok ini. Tapi orang itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Yun Yun melihat pemandangan itu, dan wajah cantik itu juga penuh kejutan. Formasi tebasan pedang 100 bunga angin jelas merupakan formasi kelas 1, tetapi tidak dapat membantu orang ini. Yun Yun masih belum berdamai. Sebaliknya, ketika dua orang dari Haimeng melihat sosok itu, wajah mereka penuh kejutan. Yang ini benar-benar datang, dan jika dia bergerak, maka orang di depannya ini pasti akan mati bahkan jika itu adalah Xiaoyan. Bilah angin secara bertahap menghilang. Sosok biru itu berangsur-angsur berubah menjadi sosok dengan sedikit warna dingin, berdiri di atas kekosongan. Douxian, satu demi satu sosok muncul di depan Yun Yun, dan wajah Yun Yun penuh kelesuan. Bahkan ada sedikit keputusasaan, lawan sudah memiliki keunggulan absolut. Dengan kekuatan baru yang ditambahkan saat ini, hampir tidak ada peluang bagi tim di pihak Anda untuk menang. Detasemen Haimeng paling elit menyatukan karakter paling elit dari tiga aliansi hitam, aliansi pembunuhan, aliansi informasi, dan aliansi bawah tanah. Meskipun Ling Yunyan tidak lagi berada di tim ini saat ini, kekuatan tempurnya masih kuat. Dan Fighting Immortal itu secara alami adalah kapten tim paling elit dari Liga Hitam, Mark. Dua orang dari aliansi hitam, melihat orang di depan mereka,
buru-buru membungkuk untuk memberi hormat, dan berkata kepada Mark, "Tuan muda, dia adalah mitra Xiaoyan, dan itu karena kami tidak melakukan hal-hal dengan baik sehingga kita tidak bisa membunuhnya." Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan dimaafkan dengan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka, tetapi Mark melihat kedua orang itu, dan dunia melambai, meninggalkan bekas tamparan di wajah mereka. "Aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti." Suara yang agak dingin terdengar di telinga mereka berdua. Yun Yun melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening, bagaimanapun juga tidak ada apa-apa. Dan Mark datang tepat di depan Yun Yun. "Kakak Yun Yun, identitasmu agak istimewa, bahkan aliansi hitam kita harus menganggapnya serius. Namun, aku juga berharap kakak bisa memperjelas posisinya. Kami memang harus mempertimbangkan yang di belakangmu, tapi bagaimanapun juga kamu tetaplah wakilnya. Bukan yang di belakangmu. Aku harap kamu tidak membuatku malu." Mark menatap Yun Yun dan berusaha untuk tetap tenang. Terakhir kali, Yun Yun berpartisipasi dalam operasi yang menghancurkan aula cabang aliansi hitam. Meskipun Haimeng tidak memiliki apa-apa, mereka juga cukup marah. Tetapi bagaimanapun juga, orang di belakang Yun Yun tidak ada hubungannya, dan itu memberikan satu wajah yang cukup. Tapi toleransi mereka tidak bisa menjadi alasan bagi Anda untuk tidak bermoral. Dua kaisar yang berpartisipasi dalam pembunuhan itu melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu yang kuat di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa salah satu yang terbaik di antara mereka akan muncul di sini. Untuk berbicara dengan wanita ini dengan begitu tenang, ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Kapan tuan muda mereka akan begitu sabar? Namun, mereka juga tahu bahwa setidaknya mereka lolos dari malapetaka. Mungkin bagus kalau Yun Yun tidak terluka. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana cedera ringan untuk mereka berdua. Yun Yun menatap orang di depannya. Meskipun dia tidak mengenal orang di depannya, Yun Yun juga bisa menebak alasan mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Namun, jika Anda menyerah saat ini, maka pihak Xiao Yan mungkin tidak memiliki perlawanan. Yun Yun terjebak dalam kekusutan dan kontradiksi untuk sementara waktu. Jika Anda memilih untuk mundur saat ini, maka mengandalkan status khusus identitas Anda sendiri, mungkin orang-orang dari aliansi hitam tidak akan mempermalukan diri sendiri. Tetapi orang-orang itu, saya khawatir seluruh pasukan akan musnah. Bagaimana Yun Yun bisa mundur saat mereka paling kritis? Yun Yun benar-benar tidak bisa melakukan tindakan tidak baik dan tidak benar seperti itu. "Aku memang tidak bisa mewakili posisi guru, tapi aku tidak akan memilih untuk pergi. Hari ini apa yang aku lakukan hanyalah mewakili posisiku sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja, aku yakin guruku yang akan menang. Jangan katakan apa-apa lagi. Kalau tidak, aku akan bertarung berdampingan dengan mereka sampai saat-saat terakhir." Yun Yun menatap Mark dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Kata-kata Yun Yun tidak keras, tetapi mereka dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang di aliansi hitam, mewakili tekad dan kemauannya. Mark memandang Yun Yun, tetapi tidak berharap Yun Yun bersikeras begitu banyak. Dia harus tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika Yun Yun bertahan, tidak ada yang akan berubah. Semua yang dia lakukan sia-sia. Mark benar-benar tidak mengerti mengapa wanita di depannya selalu membantu Xiao Yan lagi dan lagi, bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Terutama ketika saya berada di Liga Hitam, jika bukan karena campur tangan dari tiga kekuatan dan bala bantuan dari Liga Hitam tidak tiba tepat waktu, Yun Yun pasti akan mati. Pada saat itu, tidak ada yang tahu tentang Yun Yun, latar belakang, bahkan jika dia mati. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sekarang Yun Yun benar-benar berdiri di sisi berlawanan dari aliansi hitam sekali lagi. Atau mengetahui bahwa aliansi hitam memiliki kekuatan yang begitu kuat, obsesi macam apa yang dibutuhkan ini. Namun, Mark juga tahu bahwa bahkan jika Yun Yun sudah mengatakan ini, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Yun Yun. Lagi pula, pengaruh mana yang benar-benar terlalu besar, jika itu benar-benar membunuh Yun Yun, tidak heran dia tidak akan marah. Perlahan menekan rasa ingin tahu di hatinya, Mark berkata kepada Yun Yun, "Mengapa saya tidak melakukan ini? Saya memberitahu orang-orang saya untuk tidak ikut campur, dan Anda tidak ingin ikut campur. Bagaimana dengan beberapa pertempuran berikutnya? Semua mengandalkan kehendak Tuhan. Akan." Mark Yun Yun membuat konsesi terakhir. Ini adalah intinya. Jika Yun Yun bersikeras untuk campur tangan, maka dia harus melakukan intervensi lagi. Pada saat itu, dengan kekuatannya melawan makhluk abadi, dia masih bisa menekan Yun Yun. Yun Yun menatap Mark, hatinya tergerak, tapi dia masih menunjukkan ekspresi khawatir.
Lagi pula, bahkan jika orang-orang di sisi Mark tidak bergerak, maka orang-orang di sisi lain mungkin bukan lawan dari aliansi hitam. Jika Anda benar-benar ingin campur tangan, maka saya tidak akan memperhitungkan kasih sayang orang itu. Mark memandang Yun Yun, dan lapisan api biru secara bertahap muncul di tangannya. Meskipun Mark tidak menunjukkannya, Yun Yun masih merasakan sedikit tekanan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang yang sabar. Sekarang dia telah memberi Yun Yun wajah yang cukup. Jika Yun Yun tidak lagi berpengetahuan, maka dia tidak bisa disalahkan. Yun Yun melirik sekelompok orang dari aliansi hitam di sekitarnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain memperlakukannya seperti ini sepenuhnya karena gurunya. Jika dia bersikeras melakukan ini, dia mungkin akan membawa lebih banyak tekanan. Oke, selama kamu tidak ikut campur, aku bisa berhenti mengurus masalah ini. Yun Yun akhirnya mengangguk, sudah sangat sulit baginya untuk dapat melibatkan begitu banyak orang. Karena pihak lain berjanji untuk melakukannya, jadi, dia tidak perlu terus melakukan ini. Kapten, tapi di sana, seseorang di belakang Mark ragu-ragu sejenak dan berkata, Yun Yun sendiri melibatkan begitu banyak orang, itu benar-benar tidak sepadan. Jelas mereka dapat dengan mudah menyingkirkan sisi Xiaoyan, tetapi pada saat ini, karena Yun Yun telah menjadi sangat rumit, mereka masih tidak mau. Aku sudah memutuskan, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Selain itu, kirim semua pengintai di bawah aliansi hitam untuk menemukan kelompok orang itu dan beri aku berita sesegera mungkin. Itu yang paling penting untuk menyelesaikannya. Wajah Mark muncul, niat membunuh. Kelompok orang di sekitar Xiaoyan ini telah meninggalkan noda pada sejarah aliansi hitam. Noda ini harus dicuci dengan darah. Tetapi membunuh Xiaoyan itu penting, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Anda dapat memilih untuk melepaskannya, tetapi untuk sekelompok orang itu, hanya dengan membunuh mereka Anda dapat merasa nyaman. Sekelompok orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mereka melihat Mark berkata begitu. Mereka tahu bahwa hal terpenting bagi aliansi hitam adalah menemukan cara untuk menyingkirkan kelompok orang itu. Yun Yun sedikit penasaran, apa yang membuat mereka semua menjadi begitu serius. Aku masih memiliki beberapa urusan pribadi, dan aku harus pergi sebentar. Kemanapun Nona Yun Yun ingin pergi asalkan tidak melibatkan pertempuran di tempat itu, silakan lakukan sendiri. Kata Mark kepada Yun Yun. Yun Yun tahu bahwa ada sesuatu yang Mark tidak ingin beritahu, jadi dia mengangguk dan berjalan menuju satu tempat. Secara bertahap menghilang dari pandangan sekelompok orang ini. Melihat Yun Yun yang pergi, seseorang khawatir, Kapten, kamu biarkan saja dia pergi, bagaimana jika dia menyesalinya? Selama dia adalah orang yang pintar, dia tidak akan kembali. Mereka tidak tahan dengan harga kembali. Jika mereka tidak kembali, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika mereka kembali, mereka pada dasarnya sudah mati. Heping memandang manusiawi itu. Heping benar, dia tidak akan mengulanginya. Ketika Mark selesai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya kedua orang yang telah melakukan sesuatu pada Yun Yun, di mana Xiaoyan. Suratmu padaku, sebutkan Xiaoyan. Jika bukan karena surat dengan potret Yun Yun terlampir, Mark tidak akan datang ke sini sama sekali. Lagi pula, dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan daripada di sini. Ekspresi kedua orang itu berubah, dan kemudian mereka berkata, seharusnya itu adalah surat dari Kapten kepada Tuan Muda. Kami baru saja menemukan mitra Xiaoyan, dan tidak ada keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan tidak ada di sini. Lalu dia 100% mencoba menerobos. Mark menunjukkan sedikit pemikiran. Kapten, kalau begitu kita harus diam-diam campur tangan untuk mengganggu terobosan Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan tempur Xiaoyan tidak lemah. Jika dia berhasil menerobos itu mungkin menjadi ancaman besar bagi kita. Dengan Mark Roth. Lagi pula, ketika Xiaoyan menghancurkan aula cabang Aliansi Hitam sangat sedih untuknya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus saat ini? Itu tidak perlu, terobosan Xiaoyan belum tentu menjadi hal yang buruk bagiku. Kekuatan kelompok orang itu terlalu menakutkan, dan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada ikan yang lolos dari jaring terobosan, maka biarkan Xiaoyan juga harus berpartisipasi dalam aksi ini. Kata Maxo kemudian. Maksudmu, Snipe dan Klam bersaing, dan nelayan menang. Namun, kita tidak akan menjadi satu-satunya nelayan yang akan muncul pada saat itu. Heping memandang Mark dan ragu-ragu untuk beberapa saat, hal yang tidak terlalu pasti. Lagi pula, bagaimana kamu tahu bahwa Xiaoyan pasti akan pergi, dia bisa memilih untuk tidak ikut. Heping khawatir.
Dia pasti akan pergi. Beritahu Du Gulong, setidaknya tangkap aku yang hidup. Kata Mark kepada He Ping setelah berpikir. Meskipun Mark merasa bahwa jika dia memberitahu Xiao Yan sesuatu, Xiao Yan pasti akan pergi. Tetapi untuk amannya, dia masih harus menambahkan sedikit tawar-menawar ke tangannya. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan tidak pergi, dia masih bisa memaksa Xiao Yan untuk pergi. Tapi apakah ini pelanggaran perjanjian dengan Yun Yun? He Ping khawatir. Bahkan jika kamu melawan Yun Yun, kamu tidak akan mengatakan apa-apa, hidup atau mati. Menurutmu apa yang akan dipilih Yun Yun? Mark mengangkat bahu tanpa daya. He Ping tersenyum masam dan tidak punya pilihan selain melakukannya. Setidaknya satu masih hidup. Ketika Du Guling mendengar kalimat ini, meskipun dia setenang dia sedikit tidak berdaya. Sebagai seorang pembunuh, dia sama sekali tidak membiarkan mangsa di tangannya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah ini benar-benar merendahkan martabatnya? Jika gurunya tahu tentang ini, dia pasti akan memberinya pelajaran. Namun, apakah itu hanya satu? Itu mudah ditangani. Dia pasti tidak akan membiarkannya hidup dengan yang ada di tangannya. Adapun orang yang masih lolos dalam serangan diam-diam, dia pasti akan mati. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan lagi dari tiga lainnya. Pergi dan beritahu Guo Yu. Biarkan dia tetap hidup. Du Guling mengerutkan kening, lalu berkata kepada seorang utusan. Meskipun orang ini adalah tuan muda dari Haimeng, tidak ada jejak kerendahan hati di Du Guling. Ini dia, Lonely Zero yang dingin dan sombong. Ketika Jin Hua mendengar kalimat ini, tidak hanya dia tidak memiliki sedikit kebahagiaan, tetapi dia juga memiliki tatapan serius. Tujuan mereka pasti sangat sederhana, yaitu menggunakannya untuk mengancam Xiao Yan. Namun, meskipun Jin Hua berjuang, dia masih ditekan oleh Du Guleng. Ini adalah penekanan kekuatan, dan itu tidak dapat dikompensasi dengan mengandalkan keterampilan kecil. Setelah berjuang begitu lama, saatnya untuk mengakhiri. Lonely Zero memandang Jin Hua di depannya, dan secara bertahap kehilangan kesabarannya. Hanya dengan membunuh seseorang tidak akan ada ruang untuk pembalikan. Saya kesepian dan khawatir akan terjadi sesuatu, jadi saya tidak ingin berlarut-larut dengan Jin Hua. Du Guling memandang Jin Hua, energi dendam di tangannya secara bertahap berkumpul di tombak di tangannya, dan suhu di sekitarnya secara bertahap menurun secara bertahap. Dalam adegan ini, tombak di tangannya bertabrakan tanpa ragu-ragu dengan tombak panjang yang ditikam oleh Dugu. Ketika tombak dan tombak bertabrakan, tombak di tangan Du Guling patah sedikit. Bagaimanapun, itu hanya tombak yang terkondensasi dari air. Tanpa restu dari Douqi, itu benar-benar kehilangan efeknya. Du Gulan melihat pemandangan ini, sepasang mata dingin memancarkan cahaya, tetapi tidak ada jejak kekhawatiran. Akhirnya, dalam warna serangan Jin Hua, tombak panjang di tangan Lone Liling hancur total, dan tombak Jin Hua menusuk langsung ke Lone Liling. Lonely Zero memandang Jin Hua, yang menabraknya tanpa ragu-ragu, dan dengan lembut mengucapkan tiga kata, sudah berakhir. Kedua belati itu menusuk tubuh Jin Hua, dan segera setetes darah mengalir keluar dari tubuh Jin Hua dan jatuh ke tanah. Tombak di tangan Jin Hua langsung menembus ketiak Dugulone, dan tidak melukai Jin Hua sama sekali. Namun, pada saat seperti itu, Du Guleng berhasil meluncurkan serangan fatal pada Jin Hua. Menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai godaan sulit dilakukan kebanyakan orang, tetapi Du Gulone melakukannya. Jin Hua awalnya berpikir bahwa Du Guling akan bersembunyi atau menghindar, tetapi dia tidak menyangka bahwa tombaknya benar-benar akan menembus tubuh Lonely. Sayang sekali, karena kecepatannya terlalu cepat, dia tidak menyadarinya sama sekali. Sudah ada belati di dada kiri dan dada kanan Jin Hua, dan belati ini langsung menusuk titik vital Jin Hua. Tubuh Jin Hua tidak bisa menahannya lagi. Lutut ditekuk dan jatuh ke tanah. Yang melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Saat ini dia tidak peduli dengan rasa sakit di lengannya. Dia ingin memaksa dua orang di depannya untuk bergegas ke arah Jin Hua. Sebelum mereka memasuki alam rahasia ruang dan waktu karena diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mati sebelum mereka mati? Namun, meskipun yang memukul mundur salah satu dari mereka, orang lain memblokir yang lagi, bagaimana mereka bisa membiarkan yang dengan mudah menembus pertahanan mereka? Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya. Di Zizun, yang berdiri di depan Yang, meninju lengan yang terluka, dan rasa sakit yang parah menyebabkan lapisan muncul di dahi Yang, keringat. Keringat bercampur dengan darah dan air mata, dan itu tetap pada saat yang sama. Melihat Yang saat ini, dua kaisar yang mengepung Yang tidak lagi memegang tangan mereka. Ki pertempuran di tangan mereka melonjak.
Tiba-tiba, dengan output dari pertempuran ki dari dua orang, binatang raksasa berwarna darah muncul di Yang Yang. Di depannya, binatang berwarna darah itu menggigit langsung ke arah Yang Yang. Karena Dugulone telah berhasil memecahkan masalah di sisi ini, mereka berdua secara alami tidak akan memilih untuk tetap berpegangan tangan, jika tidak mereka akan dimarahi nanti. Melihat binatang raksasa di depannya, Yang menggertakkan giginya, dan tiba-tiba roda gerindra pendendam melingkar muncul di depannya, dan menabrak langsung ke arah binatang raksasa itu. Namun, ketika keduanya baru saja bersentuhan, kaki kanan Yang langsung berlutut di tanah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.